Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari masa lalu, kita hidup dari hari ini, dan kita berharap untuk hari esok. Itu kata-kata bijak Albert Einstein. Oleh karena kehidupan itu mengalir, begitu kita menghidupi hari ini, ketika kita mengambil keputusan dalam waktu sekejap, kehidupan kita itu berubah menjadi pelajaran. Ia berubah menjadi sejarah. Ia berubah menjadi masa lalu, tidak bisa dibelokkan dan tidak bisa diulang. Pelajaran apa yang kita tinggalkan untuk orang-orang yang datang dari hari esok? Seorang bijak adalah seorang yang meramu masa lalu sedemikian rupa sehingga apa yang dikerjakan hari ini memberikan pelajaran-pelajaran yang positif. Sementara orang-orang yang mentertawakan masa lalu dan membiarkan dirinya menjadi bahan eksperimen kehidupan hari ini, ia akan meninggalkan pelajaran-pelajaran yang negatif. Sehingga catatannya yang diingat oleh banyak orang, jangan dilakukan lagi, jangan diulangi lagi, jangan jatuh ke lubang yang sama. Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk menentukan bagaimana kita menghidupi hari ini. Apakah kita menjalaninya dengan mentertawakan masa lalu, ataukah kita menjadikannya sebagai referensi setiap keputusan? Yang mentertawakan masa lalu selalu berdalih, peristiwa yang lalu tidak bisa dipakai acuan, sebab hidup sekarang bukan ulangan dari masa lalu. Mungkin sedikit ada benarnya, tetapi bisa jadi ada banyak salahnya. Bukankah betapapun hidup tidak pernah berulang, di dalam setiap peristiwa kehidupan ada saripati, ada esensi yang dapat menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Israel Selatan ketika dibuang ke Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi menjadikan peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara mereka 200 tahun lalu ketika Israel Utara dihancurkan Asyur sebagai sebuah pembelajaran. Oleh karena itu Israel Selatan yang terdiri dari 2 suku Israel mengambil keputusan yang berbeda dari 10 suku saudara mereka di masa lalu, sebab keputusan saudara-saudara mereka di masa lalu mengabaikan firman Tuhan. Mereka tidak hidup dalam pertobatan, membiarkan diri mereka larut begitu saja dengan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari masa lalu penting. Ini yang membuat betapapun Israel Selatan telah jatuh, namun Tuhan perkenankan mereka untuk bangun kembali dan melanjutkan karya pemilihan Allah atas mereka. Sekarang umat manusia hampir di 216 negara mengalami pandemi COVID-19 yang menggoyahkan banyak sendi kehidupan, mengubah cara kita berinteraksi, mengubah cara kita mengelola usaha, mengubah cara kita bersekutu sebagai gereja, dan akan mengubah banyak hal dalam kehidupan ini. Dalam rangka menghidupi hari ini, banyak yang bisa kita pelajari dari masa lalu. Jangan kita mentertawakannya dan menganggap remeh setiap pelajaran, baik masa lalu yang jauh, berabad-abad lamanya, tetapi juga masa lalu yang dekat ketika orang-orang meremehkan pelajaran lalu dilibas oleh kerasnya kehidupan. Tapi juga jangan takut kita menghidupi hari ini. Jalani secara bertanggung jawab dan ingatlah, hidup tidak datang 2 kali. Sekali kita sia-siakan, maka ia akan lewat begitu saja. Juga jangan kita menunaikan tugas dan panggilan sebagai gereja. Sebab justru di tengah-tengah situasi seperti ini, Allah memanggil gerejanya untuk memaknai kehadirannya di masa-masa sulit. Bagi setiap orang yang belajar dari masa lalu dan menghidupi hari ini dengan sungguh-sungguh, Allah akan menyediakan hari esok yang lebih baik. Pemazmur mengatakan, "Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup." Mazmur 191
ayat 143 dan 144.